Ya, ayat, silakan didderes ayatnya. Allah dibayar orang kaya. Oh ya, enggak, belum mulai. Baru muter kamera ya. Enggak, coy. Ini bawa duit enggak? Enggak bawa duit. Gue habis gajian. Gajian dari mana? Tanggal 17 ya. Kemarin kan mau ngajar di SMA-nya aku nggak ditolakin, ilmunya kurang. Bukan ilmu kurang, dia ada sertifikat ngajar ya. Berarti kurang ilmunya. Dan sebenarnya kita melaka sertifikat yang gue ngajar ya. Terfokuskan bagai IPS kan terfokus yang benar IPS. Hasilnya itu terfokus. Tanyain Pak dapat sertifikatnya gimana gitu. Iya harus ngabdi puluhan tahun itu mah. Harus bisa. Carinya di SMP. SMP satu kali ya. Ya sampingnya kamu aja. SMP sebelah. Temen tadi saya mau begini. Potong gue dengan banyak pokok. Ya potong gue ya tadi saya Kamu sebagai teman seharusnya membantu. orang baru aja pun mendingan mengantar baik orang nelpon bir sini ngomongin gitu di kantor aja teman udah banyak ikut Ada guru besar saya Pak gitu, bilang jangan ditolak. Biar baca nih. Sunan Fastashhidu alaihinna abrar. Fastashhidu gara-gara itu Wangi. fokus G. Lah yang makanan di depan deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzani ya'taniha minkum fa'azuhuma wa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim.
rahima. Kana tawwabar rahima. Nah, ingat-ingat kalau kayak gitu diwakafin ada maknya ya. Yuk. Nirrojim, nirrohim. Nah, ini rojim masa setan yang tersayang terkutuk. Nah, rojim. Mau baru kayak itu soito pakai so. Kamu tuh soito ni rojim. Ada setan ge. Inna tawbatu taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Gara-gara minum bensin. Kita baru Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya. Inna itu huruf yang menunjukkan kata kesungguhan. Kalau di depan biasanya digunakan inna. Kalau di tengah kalimat dalam tertib bahasa Arab menggunakan anna, ya. Karena di depan sini inna. Sesungguhnya artinya benar-benar ya. Benar-benar. Enggak main-main. Betul-betul ya. Sungguhnya kafaru, orang-orang yang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, a'ang tertahum, di sini istifham, artinya menunjukkan satu pertanyaan. A'angzartahum, apakah mereka telah engkau berikan peringatan? Am lam tungzirhum, atau belum engkau beri peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Sungguhnya orang-orang yang kufur. Para alim ulama memberikan pengertian kafaru, orang-orang yang kafir. Ada beberapa rincian menurut para alim ulama. Yang pertama, kafaru
adalah orang-orang yang kufur. Mereka tidak memproklamirkan diri keluar dari Islam, tapi mereka menghalang-halangi kebenaran. Hati-hati ya. Kalau ada di antara kita yang menghalang-halangi kebenaran, maka dia termasuk kepada golongan kafaru. Ya, mereka enggak keluar dari Islam, tapi mereka dikategorikan kafaru karena menghalang-halangi yang hak, menghalang-halangi kebenaran. Maka kalau kalian hidup di masyarakat, ada satu kebenaran menurut agama itu baik, tapi disampaikan oleh seseorang yang mungkin kalian tidak suka. Tapi kalau kalian pertimbangkan dengan hati nurani yang dalam, dia membawa kebenaran, maka jangan sekali-sekali kita menghalangi. Ada dalam salah satu maqalah, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan melihat siapa yang berkata. Jadi jangan lihat itu Hasan. Gara-gara usulan itu keluar dari Hasan, kalian sentimen, nggak mau gengsi dong. Misal, ya, di masyarakat itu sering terjadi. Ya, di masyarakat sering terjadi. Maka kita jangan pernah melihat ide itu, usulan itu, apa saja hal tersebut datang dari mana. Kalau itu menurut pertimbangan agama baik, maka jangan pernah kita menjadi orang yang menghalang-halangi kebaikan itu akan mengalir. Nanti tersendat oleh kelakuan kita, sehingga kita akan masuk ke dalam kategori kafaru. Ya, hati-hati. Ya. Maka kita itu boleh membenci seseorang, tapi membenci sifatnya, bukan zahirnya, bukan jasadnya. Kita benci tatkala dia maksiat. Kalau dia enggak maksiat, tidak ada alasan untuk kita membenci. Karena benci kita itu karena Allah juga benci. Maka jangan pernah membenci kalau Allah enggak membenci. Tapi kalau Allah membenci, silahkan. Kita pun benci. Maka kita benci seseorang itu karena sifatnya seseorang. Ya. Kalau dia lagi maksiat, boleh kita benci dia. Kita marah. Kita tunjukkan sikap yang enggak suka. Karena dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau dia lagi ibadah, kalau dia lagi melakukan kebaikan, maka jangan pernah kita membenci dia, ya. Atau bahkan naudzubillah, dia ingin melakukan kebaikan tapi terhalang karena kita. Maka kita akan termasuk ke sini, ke dalam orang-orang yang kafaru. Akhirnya dikategorikan apa orang-orang kafaru itu? Sawaun alaihim a'angdar am lam tungzirhum la yu'minun. Ada kita melakukan kebaikan, ya, dihalang-halangi sehingga nggak berjalan lagi. Kemudian ada saudara kita, udah saya yang bilangin, sawaun alaihim. Karena atas tendensi apa? Tendensi nggak suka. Maka kalau sudah nggak suka, kalau sudah sentimen ke seseorang, dalam salah satu maqalah para alim ulama, kalau seandainya kita melihat keburukan saudara kita, maka syaitan akan membukakan keburukan seorang hamba itu dari 99 jalan dari 100 jalan. Hati-hati ya. Tapi tatkala kita melihat kebaikan seseorang, maka setan sebaliknya akan menutup 99 jalan kebaikan dari orang tersebut. Betapa mudahnya
kita menilai saudara kita dengan keburukan. Ya. Makanya memuji seseorang itu perkara yang sulit ketimbang kita merosting seseorang. Sebenarnya roasting seseorang itu nggak perlu melihat profilnya, dibaca dulu di Google, nggak. Lihat Hasan aja udah Ang Didi bisa ngerosting, bisa jelek-jelek. Kenapa? Karena setan membuka 99 jalan dengan mudahnya loh. Dari hidungnya aja udah kelihatan ada 10 materi Ang Didi bisa. Belum kupingnya. Allah. Maka sekali-kali jangan pernah punya niatan kita menggali keburukan seseorang, karena nggak ada gunanya. Galilah keburukan diri sendiri, kemudian tutupi. Ya, seperti itu. Maka orang-orang yang demikian mau dibilangin juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebagai hukuman buat dia. Nanti dia akan terhalang dari hidayah. Kafaru atau kufur yang pertama seperti itu. Seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi dia menghalang-halangi seseorang untuk melakukan kebenaran. Yang Didi pesan, kalian bermasyarakat, bertemu dengan siapapun, kalau orang itu membawa kebaikan, maka jangan pernah menghalang-halangi. Jangan jadi sebab kalian itu sebagai penghalang dalam melakukan kebaikan seseorang yang ia lakukan. Kemudian tafsir yang kedua dari kafaru ini, yakni menggambarkan tentang keadaan penduduk Mekah pada waktu itu, menggambarkan tentang orang-orang kafir pada waktu Nabi Muhammad SAW. Karena keinginannya Rasulullah, inginnya Rasulullah itu semuanya beriman pada Allah. Inginnya Rasulullah itu semuanya masuk surga. Makanya Rasulullah itu dakwahnya giat. Pagi, siang, sore, malam beliau dakwah terus. Ya. Datang ke pasar, dakwah. Subhanallah. Bertemu dengan siapapun, dakwah. Tapi pada satu ketika Rasulullah manusiawi ya, ada perasaan sedikit, bukan sedikit ya, banyak sedih. Beliau berdakwah tapi sedikit yang beriman. Bahkan banyak yang menentang beliau, bahkan beliau sampai diusir dari Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahasa kita seperti ini. Wahai Muhammad, engkau jangan sedih. Dia itu enggak beriman bukan berarti karena enggak mau kamu dakwahi. Ya. Makanya turun nanti ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahkan paman beliau sendiri Abu Thalib enggak mau beriman. Ya. Allah tegur lagi, sungguhnya engkau tidak memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Jadi ini sebenarnya salah satu ayat sebagai penghibur Allah kepada Rasulullah. Engkau dakwah siang malam, mati-matian, jiwa raga engkau korbankan, tapi sedikit yang beriman, bukan berarti engkau gagal, Rasul. Kata Allah gitu bahasanya. Ya. Hanya saja ada beberapa manusia yang tidak mau menerima kebaikan. Ya. Ada beberapa manusia yang Allah sudah tahu ia akan masuk ke dalam neraka. Allah Nabi Suhab. Jadi itu diantara kategori kafir. Hati-hati, kafaru itu bukan hanya orang yang keluar dari Islam. Bisa saja ada di dalam Islam, tapi dia tidak mau menerima kebaikan,
dan dia tidak mau saudaranya menyampaikan kebaikan. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Hah? Hah? Ada pertanyaan beli? Didi bari mangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hier. Pertanyaan dulu. Dari sini bisa ya? Bisa. Boleh banget. Kan gini Ustaz ya. Ada seorang yang jatim internal saya. Bukan. Jatim kayak semacam orang ya, ibu ini tidak ada tuh kayak yang nggak tahu kayak volumenya biar jatim dia kayak dikit ya istilahnya ibunya nggak ada dan jatim apakah itu dosa jatim terus ini orang jahat Aku perjelas gimana? Ang Didi kendang telinganya agak keganggu karena lagi makan kreok. yatim ya mungkin jatim anak yatim Ya. masuk kabin apa masuk neraka karena saya melihat itu ada seorang ustaz yang selalu jatim tapi ya ini tidak bisa apa-apa karena beda ibu beda bapak gitu. Yang jahat itu siapa? Ibu sendiri. Tapi beda gitu. Yang jahatnya ibu tiri. Dalam Al-Quran itu ada perintah Allah kepada kita terhadap anak yatim. Pertama, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau anak yatim itu orang kaya, maka kita bimbing anak yatim tersebut supaya kekayaannya bisa manfaat, tidak habis foya-foya. Kalau anak yatim itu miskin apa? Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau anak yatim itu miskin, maka hendaknya kita duduk makan bersama dengan mereka. Artinya sering menyantuni, baik itu dalam makanan, materi, dan lain sebagainya. Jadi, hukumnya gimana? Menjahati anak yatim itu dosa besar. Ya. Membakar uang anak yatim saja dosa besar. Apalagi sampai menjahati secara fisik. Allah masahiban nafi'a udan. Saya kepikiran juga. Ya. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang menjahati anak yatim. Ara'aital ladzi yukad wa dzalikal ladzi yad'u yatim. Ya. Siapa yang mendustakan agama? Mereka yang ngusir anak yatim. Yang ngusir anak yatim saja sudah mendustakan agama. Artinya apa mendustakan agama itu? Dia tidak mengamalkan agama, dia tidak beriman terhadap apa yang Rasulullah sampaikan. Itu artinya mendustakan agama. Cuma ngusir doang. Ngusir itu apa? Nggak pernah memberikan, bahasa halusnya ini, nggak pernah memberikan santunan, nggak pernah menyayangi anak yatim, apalagi sampai. Nah, jadi hukum dalam agama Islam itu seperti itu ya. Hukum dalam Al-Quran itu kalau seandainya ada isyarat kecil menunjukkan ketidakbolehan, maka kelakuan yang lebih besar hukumnya lebih besar lagi. Ya, contohnya di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Janganlah kita ngomong kepada kedua orang tua kita uff. Ya. Uff aja sudah nggak boleh. Pak Ustadz, tapi kan tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran itu kita dilarang menonjok orang tua.
Nggak ada lafaz dalam Al-Quran itu supaya kita dilarang menonjok orang tua. Yang ada itu cuma uf doang. Jadi kita boleh dong nonjok. Ini goblok, ya. Jadi hukum dalam Al-Quran itu istinbatul hukum cara usul fikih. Kalau isyarat yang kecil aja tidak boleh, ya, apalagi besar. Kadang-kadang orang-orang ateis, ya, yang menghujah Al-Quran seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Ngusirnya aja nggak boleh, apalagi sampai mukul, ya. Bakar hartanya aja nggak boleh, apalagi sampai membunuh. Paham ya, alasannya? Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau kita beli tanah, kan ada sumurnya tuh. Sumurnya masih dipakai sama yang punya tanah tuh. Itu gimana? Maksudnya gimana? Ya. Kalau kita beli tanah, ya otomatis ada di dalam tanah kita, milik kita. Jadi sumurnya milik kita, milik orang yang membeli. Mau dihancurin? Kita beli tanah nih. Satu meja. Tidak. Dalamnya ada mangga, dalamnya ada sumur. Itu sudah milik hak orang yang membeli. Jadi nggak boleh nanti orang yang punya tanah kilos tanah, tapi awas kah sumur kah jadi apa kena. Itu namanya sigot ta'alik yang tidak diperbolehkan dalam hukum jual beli haram, ya. Jadi mendingan kita ambil tengah-tengahnya saja. Saya mau jual tanah, di dalamnya itu ada pohon mangga, saya hargai segitu, itu nggak apa-apa, halal, ya. Jangan sampai memberatkan orang yang membeli. Saya mau beli tanah, awas sumurnya jangan diapa-apain sebelum saya meninggal. Apa-apaan itu, ya. Jadi itu hak murni orang yang punya tanah. Jangankan yang tumbuh dari tanahnya, akarnya nih tumbuh di tanahnya orang, batangnya, ya, masuk ke halaman dia, ada buahnya. Siapa yang berhak? Ya, yang punya tanah. Yang di sini, yang punya tanah di sini, yang bukan di sini, ya, yang bukan akarnya, ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam jual beli itu nggak boleh ta'lik. Hasan ang didik gelem tuku kelambi Hasan, tapi dengan syarat. Nggak boleh itu dengan syarat. Ribanya di situ, ya. Dengan syarat Hasan galina, galina bisa. Nggak boleh, ya. Irauli tuku tanah kita tapi engkau ya setelah kita mati, enggak bisa begitu. Itu ta'lik, nggak boleh, haram, ya. Jual beli itu nggak boleh seperti itu. Nanti ada goror, ya, ada sesuatu yang nggak jelas sehingga nanti ujung-ujungnya saling menipu satu sama lain. Nah, ada lagi? Sekarang kan sering ada candaannya, itu orang tuanya masih ada, tapi dia nyebutinnya tuh anak yatim, candaan kan? Nggak boleh, itu haram. Itu termasuk dosa besar. Dalam kitab Ibanatul Ahkam, Babul Adab, syatmur rajulu yasubbu abahu fayashubbu abahu minal kabairi, ya. Yang termasuk dosa-dosa besar itu tatkala kita menghina orang tuanya saudara kita, ya. Itu termasuk dosa besar. Sehingga saudara kita yang dihina orang tuanya oleh kita nyaut lagi menghina bapak kita atau ibu kita. Hati-hati, itu dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa yang tidak diampuni kecuali kita bertobat. Akui kesalahan, ya Allah, saya pernah menghina bapaknya Hasan. Nah, ya Allah, saya pernah menghina, ya. Nggak boleh dibuat candaan, ya. Bercanda itu sebenarnya itu nggak boleh bohong, ya. Karena ada dalam hadis, mafhum hadis, ang Didi lupa lafaz hadisnya tapi mafhumnya, barang siapa yang tidak pernah berbohong meskipun bercanda, maka dia akan dibangunkan rumah di tengah surga oleh Allah.
Maka pelawak itu yang bercandanya suka bohong nggak dapat fadilah ini. Makanya hati-hati dalam bercanda ya. Hah? Ya tapi udah bilang ya bohongannya ya. Makanya ada sebagian para alim ulama yang melarang kita untuk jadi pelawak, yang suka bikin ketawa orang. Kalau senyum sih nggak apa-apa, suka bikin senyum. Kalau bikin suka ketawa sehingga kita lupa ya dengan hari akhirat, sampai kita membuat materi yang bohong ya, maka tidak mendapat fadilah tadi ya. Kita tahu dia bohong, tahu ya. Tapi itu juga nggak dianjurkan. Isya, dipangan kok. Iko. Ini.